Shalom, selamat pagi. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, dan mengasihi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya. Hari ini edisi Jumat 17 Mei 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca bahagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap cinta kasih-Mu yang boleh kami hidupi, kami alami. Dan saat ini kami menyediakan hati kami, kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin meneguhkan dan mengokohkan iman kami, sehingga kami kuat terus percaya dan bersandar mengakui kedahsyatan kuasa Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 37 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Ayub pasal 37 ayat 1 sampai ayat 13. Sungguh, oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya, guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu. Ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setianya. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, bacaan kita saat ini diberikan tema, kuasanya hebat. Kuasanya hebat. Kale-kalean tu kuasanna. Sesuatu yang mungkin sangat sulit untuk dilakukan adalah menceritakan kemahakuasaan Allah ketika kita sedang mengalami penderitaan. Namun tidak dengan Ayub. Ia dikenal dengan ketegarannya dalam mengalami penderitaan. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, mengapa orang saleh seperti Ayub yang mengalami penderitaan berat dalam waktu yang cukup lama, dan juga mengapa ia terus setia bertahan dalam imannya kepada Tuhan? Ya, sekali lagi, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, mengapa orang saleh seperti Ayub mengalami penderitaan berat dalam waktu yang cukup lama,
dan juga mengapa ia terus setia bertahan dalam imannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Elihu sahabat Ayub mengajaknya untuk terus menyaksikan kedahsyatan kuasa Tuhan yang dinyatakannya kepada seluruh ciptaan. Kuasa Allah adalah kuasa yang menjangkau seluruh ciptaan dan tidak satupun yang luput dari kekuasaannya. Kemampuan dan pengetahuan manusia tidak akan dapat menjangkau pengetahuan Allah. Hal itulah yang membuat Ayub tetap bertahan pada prinsip imannya untuk tetap setia percaya kepada Tuhan. Penderitaan yang dialaminya tidak membuat imannya menjadi surut, tetapi justru sebaliknya, semakin mengokohkan sikapnya untuk memilih tetap percaya kepada Tuhan, walaupun istri dan teman-temannya berusaha membujuknya meninggalkan Tuhan. Harold Kushner, seorang penulis buku Derita Kutuk atau Rahmat, mengatakan bahwa di hadapan penderitaan yang menimpa kita, alih-alih mencari mengapa Tuhan tidak membuat dunia ini lebih baik, sebaiknya kita bertanya, bagaimana seharusnya kita menghadapi semuanya ini? Di hadapan pergumulan dan penderitaan, sosok Ayub dan percakapan dengan Elihu mengajarkan bahwa kuasa Tuhan menjangkau setiap sisi keberadaan kita. Tidak ada satu sisi di dunia ini yang luput dari pandangan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, melalui pembacaan saat ini, kita diajarkan bahwa kesetiaan iman akan menguatkan sembari melatih kita melihat dengan iman kehadiran Allah di dalam penderitaan kita, bahwa kuasanya dahsyat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu saat ini mengajarkan kami tentang kuasa-Mu yang dahsyat. Biarlah itu semakin mengokohkan iman kami bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami terus hidup berjuang dalam menyatakan cinta kasih-Mu, dalam menyatakan anugerah-Mu, sehingga kami boleh hidup terus bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, peliharakan anak-anak-Mu, peliharakan jemaat-Mu, umat-Mu dalam aktivitas mereka masing-masing. Lindungi mereka dalam kasih sayang-Mu. Biarlah terus kuat imannya dalam hidup melakukan kehendak Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, ini doa kami, ini syukur kami, ini iman kami di dalam Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman muda, anak-anak kekasih, selamat menikmati kuasa Tuhan, menghidupinya dan mensyukurinya. Shalom.